Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehadul Ramadhani dengan NPM 236100067, program studi S1 Manajemen kelas B. Nah, dosen pengampu Dr. Febrianto SEMM. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis struktur modal. Kira-kira teman-teman pada tahu nggak analisis struktur modal itu apa? Analisis struktur modal merupakan perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang diajukan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Jadi, kebutuhan dana perusahaan dari modal sendiri berasal dari modal saham atau laba ditahan. Pendanaan berasal dari luar, yaitu dari hutang atau debt financing. Gitu teman-teman. Selain itu, struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata. Atau dapat dituliskan rumusnya menjadi K0, sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Selain itu, analisis struktur modal yang optimal terjadi pada leverage keuangan sebesar X, di mana K0 kecil atau tingkat kapitalisasi perusahaan atau biaya modal keseluruhan minimal yang akan memberikan harga saham tertinggi. Leverage keuangan merupakan penggunaan dana dengan mengeluarkan beban tetap. Selain itu, leverage keuangan ini merupakan perimbangan penggunaan hutang dengan modal sendiri dalam perusahaan. Nah, kira-kira teman-teman sampai sini ada mau nggak yang tahu apa selanjutnya? Ya, selanjutnya yaitu mengenai asumsi yang digunakan dalam analisis struktur modal. Ada apa aja sih? Oke, kita bahas ya teman-teman. Yang pertama yaitu tidak ada pajak penghasilan. Yang kedua, tidak ada pertumbuhan. Yang ketiga, pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen. Yang terakhir yaitu perubahan struktur modal terjadi dengan menempatkan obligasi dan membeli saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Nah, dari situ kira-kira gimana sih Kak rumusnya? Oke, teman-teman, rumusnya dalam menghitung biaya modal dalam kaitannya dengan struktur modal dan nilai perusahaan adalah sebagai berikut. Oke, nih teman-teman, aku udah cantumin ya gambar di samping, tapi aku jelasin nih kira-kira gimana sih alurnya dan cara menghitungnya. Nah, terus apa Kak keterangannya? Oke, menghitung return obligasi atau KI kecil sama dengan I per B besar. Nah, Kak, KI kecil itu apa? KI kecil itu adalah return dari obligasi. Return dari obligasi. Obligasi. Oke teman-teman. Lanjut kita pembahasan selanjutnya yaitu I, di mana bunga hutang obligasi tahunan dalam rupiah. Lanjut B besar yaitu nilai pasar obligasi yang beredar. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, yaitu mengenai rumus menghitung return saham biasa. Nah, keterangannya sebagai berikut dan rumusnya sebagai berikut. K E kecil sama dengan E besar per S, di mana keterangannya K E kecil sama dengan return saham biasa, E besar sama dengan laba untuk pemegang saham biasa, atau rumusnya E besar sama dengan O kurang I. S keterangannya nilai pasar saham biasa beredar. Yang ketiga, rumusnya yaitu menghitung return bersih perusahaan, atau rumusnya sebagai berikut. KO kecil sama dengan O besar per V, di mana keterangannya KO kecil sama dengan return bersih perusahaan, atau sebesar biaya modal rata-rata minimal. O besar sama dengan laba operasi bersih. S keterangannya total nilai perusahaan. Diketahui bahwa nilai perusahaan sama dengan nilai pasar obligasi ditambah nilai pasar saham, atau V sama dengan B plus S. Sedangkan KO merupakan tingkat kapitalitas total perusahaan dan diartikan sebagai rata-rata biaya modal. Oleh karena itu, KO dapat dirumuskan sebagai berikut. KO kecil sama dengan KI kecil B per B plus S, tambah KE kecil S B per S besar. Apakah terjadi perubahan KI kecil, KE kecil, dan KO kecil jika leverage keuangan mengalami perubahan? Dapat dianalisis sebagai beberapa pendekatan. Nah, kira-kira pendekatan apa aja sih teman-teman? Nah, yang pertama yaitu pendekatan laba operasi bersih atau Net Operating Income Approach. Dikemukakan oleh David Durant tahun 1952, pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan hutang perusahaan. Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang bersifat konstan, berapapun tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan.
Oke teman-teman, kita lanjut ya. Yang kedua yaitu ada pendekatan tradisional. Dalam manajemen keuangan, pendekatan ini berfokus pada pembiayaan perusahaan dan penggalangan dana untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Pendekatan ini berfokus pada perolehan dana dengan mengabaikan alokasi dana secara efisien. Yang ketiga, pendekatan Modigliani atau Miller adalah teori yang menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal atau leverage dalam pasar modal yang sempurna. Teori ini mengasumsikan bahwa investor dapat menduplikasi arus kas perusahaan tanpa utang dengan membuat portofolio yang mencakup saham perusahaan dan pinjaman dengan suku bunga yang sama. Dengan demikian, nilai perusahaan akan sama terlepas dari apakah perusahaan menggunakan utang atau tidak. Dengan demikian, dari asumsi tersebut, ada 1. Biaya hutang konstan, 2. Penggunaan hutang yang semakin besar oleh pemilik modal sendiri, dilihat sebagai peningkatan resiko perusahaan. Artinya, jika perusahaan menggunakan hutang yang lebih besar, maka pemilik saham akan memperoleh bagian laba yang semakin kecil. Yang kedua, efeknya tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pemilik modal sendiri akan meningkat sebagai akibat meningkatnya resiko perusahaan. Akibatnya, biaya modal rata-rata tertimbang akan berubah. Contoh soal, suatu perusahaan mempunyai hutang sebesar 10 juta rupiah dengan tingkat bunga sebesar 15%. Laba operasi bersih 8 juta rupiah dengan tingkat kapitalisasi total sebesar 20% dan saham yang beredar sejumlah 10.000 lembar. A. Bagaimanakah nilai perusahaan dan hitunglah nilai KE kecil. B. Jika Pers mengganti sebagian modal saham dengan modal utang 14 juta rupiah, bagaimanakah nilai Pers dan hitunglah KE. Keterangan laba operasi bersih O besar, nilai 8 juta rupiah, tingkat kapitalisasi total KO kecil 20%, nilai pasar hutang B besar 10 juta rupiah, nilai pasar saham S besar 30 juta rupiah, nilai total perusahaan atau V besar dengan nilai 40 juta rupiah. Terus kita lanjut nih, cara penyelesaian dari contoh soal yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Pertama yaitu kita buat nih keterangan laba pemegang saham atau E besar sama dengan O besar dikurang I atau 8 juta rupiah dikurang 15% dikali 10 juta rupiah. Sama dengan, sebelum itu kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 15% dikali 10 juta rupiah dikurang 8 juta rupiah, hasilnya 6.500.000. Tingkat return model sendiri diisyaratkan KE kecil adalah KE kecil sama dengan E dibagi atau tanda miring S sama dengan 6.500.000 dibagi 30 juta rupiah sama dengan 22%. Harga saham per lembar yaitu 30 juta dan dibagi 10.000 lembar menjadi 3.000 rupiah. Nah, jika perusahaan sebagian modal sahamnya dengan modal hutang sebesar 14 juta rupiah, sehingga diperlukan sebanyak 14 juta rupiah dibagi 3.000 sama dengan 4.600 lembar saham untuk mendapatkan hutang tersebut. Sehingga jumlah saham yang beredar menjadi berkurang, 10.000 dikurang 4.600 menjadi 5.400 lembar saham. Nilai perusahaan menjadi keterangan laba operasi bersih atau O besar nilainya 8 juta rupiah. Tingkat kapitalisasi total atau KO kecil sama dengan nilainya 20%. Nilai pasar hutang atau B besar 26 juta rupiah, nilai pasar saham atau S besar 14 juta rupiah, nilai total perusahaan atau V besar senilai 40 juta rupiah. Nih, kita lanjut ya teman-teman, cara penghitungannya. Nah, cara penghitungannya yaitu V sama dengan O dibagi KO, V sama dengan 8 juta rupiah dibagi 20%. V sama dengan 40 juta rupiah dan dapat dirumuskan V sama dengan B plus S, B sama dengan V kurang S. B sama dengan 40 juta rupiah dikurang 14 juta rupiah menjadi 26 juta rupiah. Nih, kira-kira keterangannya seperti ini ya teman-teman. Nih, aku akan jabarkan lebih lanjut yaitu laba pemegang saham E besar sama dengan O dikurang I sama dengan 8 juta rupiah dikurang 15% dikali 26 juta rupiah. Yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu 15% dikali 26 juta rupiah dikurang 8 juta rupiah dan hasilnya 4.100.000 rupiah. Tingkat return modal sendiri yang diisyaratkan KE kecil adalah KE kecil sama dengan E garis miring atau dibagi S sama dengan 4.100.000 rupiah dibagi 14 juta rupiah hasilnya 29,2%. Harga saham per lembar sama dengan 14 juta dikurang 5.400 menjadi 2.500 rupiah. Oke, itu dulu ya dari analisis struktur modal. Kita lanjut ke materi berikutnya.
Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, yaitu mengenai materi kebijakan dividen. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum kebijakan dividen itu apa? Oke, kita bahas ya di materi ini. Oke, kebijakan dividen itu seperti laba investasi, di mana laba investasi ini terdapat dua bagian. Dua bagiannya apa Kak? Dua bagiannya yaitu dividen dan capital gain, yang satunya yaitu laba ditahan. Nah, kira-kira dividen itu apa sih Kak? Oke, dividen itu adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu dividendium, yang artinya sesuatu untuk dibagi. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, dividen diartikan sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham atau dalam suatu perseroan. Menurut BPPAM, dividen adalah porsi keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Oke, teman-teman, udah tahu belum? Pengertian kebijakan dividen menurut Sundaja dan Barlian tahun 2003, kebijakan dividen adalah rencana tindakan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Menurut Weston dan Brigham tahun 1990, kebijakan dividen adalah keputusan untuk membagi laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Nah, oke, teori-teori kebijakan dividen itu ada beberapa teman-teman. Salah satunya adalah dividend irrelevance theory atau dividen tidak relevan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan maupun terhadap biaya modalnya. Jika kebijakan dividen tidak dipengaruhi yang signifikan, maka hal tersebut tidak relevan. Pendukung dari tidak relevannya kebijakan dividen adalah Modiglianer atau Miller atau MM. Mereka berpendapat bahwa bagaimanapun kebijakan dividen itu memang tidak mempengaruhi harga saham maupun kemakmuran pemegang saham. Oke, kita lanjutkan ya. MM menyatakan bahwa dividen tidak relevan berdasarkan asumsi-asumsi di bawah ini. Satu, yaitu pasar modal sempurna, di mana para investor mempunyai kesamaan informasi, tidak ada biaya transaksi, dan tidak ada pajak. Para investor bersifat rasional. Semua peserta bersifat price taker. Adanya unsur ketidakpastian bagi urus pendapat, masa datang, dan para investor mempunyai informasi yang sama. Manajer dalam pengambilan keputusannya mengenai produksi dan investasinya disesuaikan dengan informasi tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai teori bird in the hand. Teori ini dikemukakan oleh Myron Garden tahun 1959 dan John Leitner 1956 yang berpendapat bahwa ekuitas atau nilai perusahaan akan turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan. Karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan, modal, atau capital gain yang dihasilkan dari laba yang ditahan dibandingkan seandainya para investor menerima dividen. MM dalam hal ini tidak setuju bahwa ekuitas atau nilai perusahaan tidak tergantung pada kebijakan dividen, yang menyiratkan bahwa investor tidak peduli antara dividen dengan keuntungan modal. MM menanamkan pendapat Garden-Leitner sebagai kekeliruan bird in the hand, yakni berdasarkan pada pemikiran bahwa investor memandang satu burung di tangan lebih berharga dibanding 1000 burung di udara. Teori yang ketiga adalah teori prevensi pajak. Ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi, yaitu keuntungan modal dikenakan tarif pajak lebih rendah daripada pendapatan dividen. Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual, sehingga ada efek nilai waktu. Jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal, sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. Teori-teori kebijakan dividen. Ada yang pertama yaitu dividend irrelevance theory atau dividen tidak relevan, dibagikan atau tidak berpengaruh atau tidak relevan. Yang kedua adalah teori bird in the hand atau lebih suka dividen. Yang ketiga yaitu teori preferensi pajak atau kurang suka dividen yang tinggi. Jenis dividen. Oke, selain itu juga ada jenis-jenis dividen loh teman-teman. Yang pertama yaitu ada dividen tunai atau cash dividend. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan dikenakan pajak pada tahun pengeluarannya. Dividen ini yang paling umum dan banyak digunakan dalam pembagian saham. Yang kedua yaitu dividen saham atau stocks dividend. Dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sehingga jumlah saham perusahaan menjadi bertambah. Jadi pemberian stok dividen ini dilakukan dengan cara mengubah sebagian laba ditahan atau retained earnings menjadi modal saham yang pada dasarnya tidak mengubah jumlah modal sendiri. Yang selanjutnya adalah dividen saham pecahan atau stock split. Pemecahan selembar saham menjadi N lembar atau saham, harga per lembar saham baru setelah spill adalah sebesar 1:N dari harga sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock spill tidak menambah nilai dari perusahaan atau dengan kata lain stock spill tidak mempunyai nilai ekonomis.
Yang selanjutnya yaitu dividend scrip, dalam bentuk perjanjian tertulis untuk membayar dalam jumlah tertentu pada waktu yang disepakati. Yang kelima yaitu dividen property atau property dividend, dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lain selain kas atau saham, misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga. Yang keenam yaitu dividen likuidasi atau liquidating dividend, dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat diinkudasikannya perusahaan. Bentuk-bentuk kebijakan dividen. Yang pertama yaitu kebijakan dividen yang stabil. Jumlah pembayaran dividen itu sama besarnya dari tahun ke tahun meskipun perusahaan mengalami kerugian. Jumlah dividen yang dibayar misalnya 1.500.000 per saham rupiah, maka jumlah ini tetap dibayar kepada pemegang saham. Yang kedua adalah kebijakan dividen payout ratio yang stabil. Dalam hal ini jumlah dividen akan berubah-ubah sesuai dengan jumlah laba bersih, tetapi rasio antara dividen dan laba ditahan adalah tetap. Selanjutnya ada kebijakan kompromi, suatu kebijakan dividen yang terletak antara kebijakan per saham yang stabil dan kebijakan dividen payout ratio yang konstan ditambah dengan persentase tertentu pada tahun-tahun yang mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi. Selanjutnya adalah kebijakan residual. Apabila suatu perusahaan menghadapi suatu kesempatan investasi yang tidak stabil, maka manajemen menghendaki agar dividen hanya dibayar ketika laba bersih itu ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Kira-kira apa? Oke, yang pertama adalah dividen payout ratio industri di mana perusahaan itu berada. Yang kedua adalah kesempatan investasi. Yang ketiga, profitabilitas dan likuiditas. Yang keempat adalah akses pasar keuangan, pertumbuhan pendapatan perusahaan, stabilitas pendapatan, preferensi pemegang saham, ketersediaan dan biaya alternatif sumber dana, pembatasan-pembatasan yang diberikan kreditur, harapan mengenai kondisi bisnis pada umumnya. Tentunya dalam dividen terdapat mekanisme pembagian dividen. Seperti apa? Ini. Yang pertama adalah menentukan tanggal dan jam pendaftaran pemegang saham yang berhak menerima pembagian dividen tunai kepada perseroan atau perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua adalah menentukan distribusi pembagian dividen tunai dapat melalui PT Kostudian Central Efek Indonesia atau KSEI atau kolektif. Yang kedua adalah broker. Hal ini tergantung lewat perantara mana pemegang saham mengalokasikan bagian dividen tunainya. Yang ketiga adalah menentukan tanggal dan jam pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan. Yang keempat adalah menentukan tarif dan perhitungan pajak. Dan yang terakhir, yang kelima, menentukan tarif dan perhitungan pajak bagi pemegang saham apabila yang bersangkutan merupakan wajib pajak luar negeri. Oke teman-teman, kita bakal bahas pembahasan mengenai contoh dividen saham sebagai berikut. Struktur modal sendiri, saham biasa senilai Rp1.000 dikali 400.000 lembar sama dengan 400 juta rupiah, tambahan modal 80 juta rupiah, laba ditahan 260 juta rupiah, total modal sendiri 740 juta rupiah. PT TBK membayar dividen dengan saham 5% dari saham beredar, yaitu 5% dikali 400.000 lembar sama dengan 20.000 lembar, nilai pasar 2.500. Struktur modal sendiri, saham biasa Rp1.000 dikali 420.000 lembar sama dengan 420 juta rupiah. Tambahan modal 80 juta ditambah 30 juta rupiah senilai 110 juta rupiah. Laba ditahan 210 juta rupiah, total modal sendiri 740 juta rupiah. Dengan pembayaran dividen saham, nilai saham sebesar 50 juta rupiah yaitu dari 2.500 dikali 20.000 lembar. Kenaikan jumlah saham 20 juta rupiah yaitu dari Rp1.000 dikali 20.000 lembar. Sisa nilai saham sebesar 30 juta rupiah yaitu dari 50 juta rupiah dikali 20 juta rupiah. 50 juta rupiah dikurang 20 juta rupiah. Oleh karena jumlah saham yang beredar meningkat 5%, maka laba per lembar saham berkurang secara proporsional. Misal EAT 126 juta rupiah, laba per lembar saham sebelum pembagian dividen. 126 juta rupiah dibagi 400.000 lembar sama dengan 315 rupiah per lembar. Misal EAT 126 juta rupiah, laba per lembar saham setelah pembagian dividen senilai 126 juta rupiah sama dengan 420.000 lembar sama dengan 300.000 rupiah per lembar. Dengan demikian, pemegang saham memiliki lebih banyak saham tetapi laba per lembar makin rendah. Nah, sekian dari penjelasan materi mengenai kebijakan dividen. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.